Halo teman-teman, nama aku Ihsan dengan NIM 2304678. Nah, apa ya aku bikin video ini? Teman-teman pasti kenal kan? Nah, gini, aku ini dapat kesempatan nih teman-teman buat bikin tugas untuk menjelaskan itu peninggalan bersejarah di Indonesia teman-teman, gitu. Nah, karena kalau kita mulai penjelaskan Indonesia ini, kita punya sejarah yang sangat panjang loh. Bahkan sebelum ada kerajaan-kerajaan besar kayak Hindu-Buddha, tuh yang paling terkenal tuh. Pasti teman-teman pernah dengar yang Hindu-Buddha. Nah, peninggalan percaya ini ada bukti fisik dari mana kehidupan nenek moyang kita dulu, ribuan bahkan jutaan tahun lalu. Nah, kita mulai aja kali nggak sih? Nih. Nah, ini yang pertama nih teman-teman. Di sini kita belajar namanya tahapan peninggalan sejarah. Di mana di sini, kenapa di sini? Kenapa di sini? Karena di sini kita belajar yaitu gimana penemuan alat batu purba seperti kapak genggam yang batu biasa nih teman-teman kayak alat sepih ini. Nah, di situ ada kepak tonjok ini teman-teman, fotonya ada dan juga habis itu alat sepi yang ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu itu kapak genggam itu zaman zaman batu tua teman atau paleotolik, kenapa gitu? Kenapa apa bedanya dengan kapak lonjong atau alat sepi? Pasti kan itu kita tahu kan. Nah, gini, alat sepi dan kapak genggam itu dua benda yang berasal dari zaman yang sama, yaitu zaman batu tua. Di mana mereka hanya bentuk sama, teman-teman. Cuman batu yang bisa digenggam, tapi tajam. Gitu, teman-teman. Nah, ada alat sepi ini juga nama kapak sepi. Kenapa gitu? Karena kadang digunakan di gini, teman-teman. Tapi biasanya alat sepi ini digunakan untuk memotong kulit dengan daging, gitu. Atau untuk mengasap menyapi kulit dengan daging yang ada untuk membuat baju nantinya. Sedangkan kapal genggam itu biasa untuk memotong seperti daging, daging-daging besar, tulang, rumput pohon, teman-teman gitu. Nah, teman-teman muda atau neolitikum kita udah mulai canggih dong. Nah, di sini kita namanya kapak loncong ini teman-teman, di mana bentuknya lebih halus. Tapi jangan walaupun lebih halus, teman-teman jangan ngeremehin. Ini tak tajam loh, tajam banget. Sehingga ini bisa melukai teman-teman juga. Nah, di mana sih kamu teman-teman bisa nemuin ini kalau teman-teman pengen lihat selain di museum misalkan ya. Nah, situs pentingnya itu ada di Sangiran teman-teman. Sangiran itu di mana Kak? Di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah Liang di Liang Bua juga ada di mana di sini bukan alat-alat tetap ada teman-teman, tapi Liang Bua di sana nanti ada apa ayo tenang nanti aku jelasin. Tenang ya. Nah, di sini juga ada Gunung Padang teman-teman. Gunung Padang ini bukan di Padang loh, tapi dia ada di Jawa Barat teman-teman. Ada kan namanya Padang tapi nggak ada di Padang atau di Sumatera Barat, tapi malah ada di Jawa Barat. Nah, di sini ada tuh ada pembangunan megalitik di mana ciri khas itu pun dia ada kayak punden meledak berlapis-lapis gitu dan juga monolit teman-teman. Ayo kita lanjut. Nah, ini situs batu megalitik. Nah, ini situs Gunung Padang tadi teman-teman. Nah, kenapa? Dia ini adalah situs megalitik terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Yang dimana dia terbuat di batu-batu besar yang disusun bertingkat. Jadi ini menunjukin gimana teknik moyang kita punya teknologi yang udah advance banget dong. Nggak mungkin dia gimana mereka mengangkat batu sebanyak ini. Nah, selanjutnya di sini ada juga situs batu Brak. Nah, ini baru di Sumatera Barat. Dengan ciri khasnya masih sama teman-teman. Ada punden beledak dan juga megalitik banget karena dia susunan batu. Nah, yang teman-teman itu bisa dibilang kayak meja kan. Nah, gitu. Selain itu, teman-teman juga ada sangiran tadi kan. Nah, itu tuh tempat ditemukannya Homo erectus. Tadi kita ada. Nah, di sini ada peninggalan candi. Candi Prambanan. Siapa sih yang nggak kenal Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang sama-sama terletak di Jawa Tengah? Di mana? Di sini Candi Prambanan itu berasal dari kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Yang mana itu sekitar abad 7 sampai ke 5, teman-teman. Yang di mana itu dibangun oleh dinasti Senjaya, teman-teman. Tapi tetap ada di namanya itu campur tangan dinasti Selaenda yang juga membangun Candi Borobudur, teman-teman. Nah, perbedaan dari dua candi ini itu satu itu
ada corak Hindunya. Sedangkan satu lagi itu corak Budanya, teman-teman tahu dong. Nah, jadi Bapak itu lebih ke Hindu teman-teman dan Borobudur itu lebih ke Buddha. Walaupun masih ada untuk Borobudur sendiri masih ada perdebatan menurut Pak ahli bahwasanya Candi Borobudur itu penggabungan dua situs dua corak agama seperti Hindu Buddha teman-teman itu. Nah, ini sih arsitekturnya gimana? Arsitekturnya dipengaruhi seperti megalitik sebelumnya, di mana mereka punya pundak lunak tadi teman-teman gitu. Nah, ini nih tokoh penting dalam dan penemuan pentingnya Eugene Dobais. Buset, ganteng banget gak sih namanya? Iya. Dia adalah penemu manusia purba Homo erectus yang ada di Sangiran, teman-teman. Nah, yang Sangiran tadi itu yang aku letakkan di awal banget. Karena menurut aku Sangiran itu tempat yang jadi cikal bakal bisa dibilang. Kenapa aku bilang cikal bakal? Karena di sanalah kita mendapatkan pintu masuk pertama kita untuk dalam dunia persejarah teman-teman. Gitu. Nah, umurnya itu sekitar 1 juta lebih dan temukan oleh Uji Coba ini teman-teman. Gitu. Nah, jadi penemuan Homo florensis di liang buah yang dimana berasal di Flores atau bisa juga dibilang ditemukannya Hobbit Indonesia. Nah, kenapa gitu? Karena ukurannya kecil banget, teman-teman. Di bawah ukuran normal manusia purba. Ya, nah, itu dia hidup lebih 50 juta tahun yang lalu. Kalau aku nggak salah ya. Dan unik banget, karena cuma ada di Flores, teman-teman. Gak ada di yang lain banget. Gitu. Dan kita sadar, ini dia candi kita tadi. Di mana mereka di klan dinasti saya ada saja ada pakuan candi ini. Gitu, teman-teman. Nah, apa sih dampaknya dan warisannya buat kita sih? Kenapa sih harus kayak gitu banget? Nah, gini teman-teman. Warisan ini nih menjadi peninggalan bersejarah sebagai bukti keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat teman-teman. Sehingga ini kayak bukti gitu loh. Bahwasanya Indonesia juga punya peradaban tinggi sejak dulu. Kan kita bangga, bangga dong. Kenapa enggak eh, punya punya dampak dan warisan punya warisan yang mendunia. Dan juga ini warisan budaya yang harus dilestarikan teman-teman. Sayang banget dong nggak bisa dinikmati dengan ya sampai dengan anak cucu kita. Dan ini harus dijaga karena ini sebagai ilmu ilmu untuk arkeologi, sejarah dan antropologi. Nah, kalau kamu dimasuk sejarah ataupun ilmu antropologi ini pasti ke sini dong karena aku pasti tertarik. Nah, dan ini juga ini sebagai objek wisata teman-teman. Karena dengan begini banyak orang-orang yang akan datang dengan objek-objek wisata ini teman-teman gitu. Nah, ini itu gunung Padang yang lain teman-teman dia gila di atas di sekarang dengan foto ini. Aku ucapin terima kasih banyak teman yang udah nonton video ini dan juga aku minta maaf kalau ada yang salah ngomong ataupun hal-hal yang seharusnya teknis yang sekiranya bisa aku kurangi. Jadi teman-teman terima kasih ya sudah menonton. Bye bye.